Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Iya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang support acara kita, dan tentunya juga banyak yang penasaran dengan playlist kita yang judulnya Kalau Jodoh Nggak Kemana gitu ya. Ternyata memang jodoh nggak kemana, alias kalau berjodoh kita nggak usah kemana-mana, gitu. Di rumah aja gitu. Kalau emang jodoh, Allah pertemukan. Bener, dari negara Swiss udah, dari Prancis udah, Jepang udah, apalagi yang udah? Turki udah, Palestina udah, Rusia udah, nah, Jerman udah. Yang belum, ada satu negara yang punya sejarah cukup dekat dengan Indonesia. Kalau gitu langsung aja kita lihat profilnya yang berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Kalau jodoh nggak kemana, kali ini pasangan asal Belanda dan juga asal Cianjur. Ada Peter dan Rika. Pasangan yang bertemu pertama kali di Bali ini ternyata membuat bule asal Belanda jatuh cinta pada pandangan pertama. The first thing I noticed were her eyes and her smile. That was the first thing I noticed. Rika yang waktu itu sudah punya 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya tidak menyangka bahwa Peter mau menerima dan serius untuk menjalani rumah tangga. Bahkan kabarnya setelah memutuskan untuk menjadi seorang mualaf, Peter lah yang justru mengajak hijrah dan meminta Rika untuk berhijab. Masya Allah. Aku nggak mau dihijab, Mas. Sekarang akan pelan-pelan ya. Nah, ya proses kamu nggak usah ya. hijab langsung. Kamu misalkan dari yang rok pendek lebih panjang atau enggak pakai legging. Ya slowly gitu. Nah teman-teman, penasaran dengan cerita mereka? Yuk kita simak di channel Cerita Untung. Oke, dan sekarang kita sudah berjumpa via Zoom karena pasangan ini berada di jauh nan sana, di daerah kincir angin, yaitu di daerah Belanda. Langsung aja ketemu dengan Rika dan juga Peter. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seneng banget nih. Ik kan Hollands spreken een beetje. Ja, je spreekt een beetje. But can you spreken bahasa Beche also? Aku bisa. Nah, bisa juga. Jadi bisa. selamat lah ya. Yang kita belajar Alan some language from Grandies that said in Holland is lekker eten zonder betalen. Artinya apa tuh? Alles gratis hier, artinya apa tuh? Enak makan. Alat gratis semuanya gratis. Oh gratis dari bahasa. Sama kita gratis juga. Sama ya, gratis tuh free juga ya, gratis ya. Jangan-jangan Ya, gratis dari bahasa Belanda ya? Gratis. Gratis bahasa Belanda jangan-jangan. Iya bener. Tapi ngomong-ngomong, bahasa Belanda sama bahasa Indonesia tuh banyak kemiripan nggak sih? Banyak. Contohnya? Handuk, kerupuk, asbak. Asbak. Oh sama. Gratis. 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 Apalagi Ada kantor, knalpot is ook. Dus kantor bahasa Belanda. Oh kantor, iya ya. Banyak juga ya. Banyak ya ternyata ya. Ya memang kita lumayan lama gitu ya. Nah ini berteman ya. Mbak Rika, kita penasaran ini. Mbak Rika itu sekarang di Belanda apa nyangkut dari zaman kolonialisme? Zaman Belanda di Indonesia, zaman ada VOC ke Indonesia, nyangkut pas pulang. Jangan-jangan itu. Apa ya, ini ketemunya gimana? Aduh. Enggak sih, saya di sini itu tinggal di sini itu setelah nikah aja sama suami. Kita nikah tahun 2012. Tapi saya di sini itu pindahnya itu bisa karena kan urus dokumen-dokumen ya. Jadi tahun 2014 baru bisa ke sini. Sebentar Mbak udah tinggal di Belanda loh, katanya masih Sunda nih. Ya Sunda. Lu di Belanda. Cianjur. Tetap Cianjur, makanya tetap nasi ya, beras Bener. ya. Nggak bisa lepas dari beras Cianjur. Tinggal di Belanda, tapi ngomongnya gini, saya di sini udah 10 tahun, ya karena sudah menikah. Ya, namun kita tinggal di Belanda kan, apa banget misalnya gitu kan. Aduh. Berarti udah Kalau logat mah nggak bisa dihilangin ya. Iya benar-benar. Nah ini kita tanya sama Peter ketemu sama Rika di mana?
Bali. Di Bali? Oh, di Bali, Loh. di Bali. Di Kok bisa Jadi, ketemu di Bali? Dulu aku tinggal di Bali tahun berapa ya? Sebelum nikah lah. Ah. Jadi sekitar tahun 2008 gitu. Aku tinggal di Bali, jadi kita ketemunya di Bali. Dulu aku sebelum hijrah ya. Jadi kita ketemunya di salah satu klub. Okay, Peter, what is the first impression when you met Rika? Rika. The first impression. The first thing I noticed were her eyes and her smile. That was the first thing I noticed. Oh, lagi. Cantik, ketawanya. Sebentar, jalannya. Mbak Rika itu ketemunya jam berapa waktu itu? Aku ketemunya itu jam 12 malam ya, 12 jam 1-an gitu. Nah, bagaimana caranya Peter jam 12 malam bisa notice orang dengan mata dan senyum yang indah? Dan pasti kan suara apa gelap, Gelap, abu-abu. ya, malam-malam. Malam-malam. Terus kan kayak gitu terus. Gini terus sekali sepanjang malam sampai gitu, oh senyumnya cantik, gitu. Itu jadi ketemu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2012 apa ya? 2011. Oh, 2011 kita tuh. ketemu. Oh, Gitu. berarti Peter in holiday ya waktu itu ya? Pas lagi liburan? Yeah, holidays. Oh, Okay. How many times you went to Bali before you met Rika? 0 times. It was my first time to Indonesia. the first time. Okay, before Yes, it was the first before you time. went to Bali, at that moment, what is Indonesia? I mean, do you have ever heard Indonesia before? Indonesia was just an Asian country. I never was been to Indonesia before. I knew it was from Holland before, and that's about it. Oh, jadi memang First ini I went to pertama kali. Surabaya. Surabaya, yeah. First I went to Surabaya, And then to Bali. and then I go jalan ke Bali. Oh, Kita because ketemu waktu itu dia terakhir di Bali padahal ya. The last night ya. The last day, Yes, it was last night. the last night, yeah. oh the last night. before I fly home again. Oh, ketemu dulu. So that was a second time after that then, yeah, because that was the last night. And then what makes you so sure that she was your destiny? I didn't. It was just a nagging feeling. When I got home, I kept thinking about it, Oh ya? and we switched handphone number, Aha. telephone number. Aha. So we keep in contact, and then we keep in contact some more, Okay. and then we decide to marry. How long is it? How long is it? And then you got married. How long after that? 6 months, 7 months, Ya. something. Oh, We 6. meet in September, Augustus, and we marry in May the next year. Oh. So So fast, yeah? December I went back to Indonesia Uh-huh. to spend a little bit more time. So we knew each other like 2 weeks or 3 weeks, and then we get married. Oh, express ini ya. Lama-lama. Oh, Express ya. Berarti dalam waktu 6 bulan, 7 bulan setelah pertama kali setelah pulang dari Indonesia, pertama kalinya Peter ke Indonesia, terus balik lagi 6-7 bulan setelahnya, berarti khusus untuk ketemu dengan Rika. Iya. Especially jadi, ya. jadi kita kan malam tadinya itu ketemu ya. Terus udah gitu dia biasa cowok ya keep in kontak gitu. Cuman akunya itu karena kan dia itu umurnya masih muda Mas. Aku kan umurnya 34, dia tuh masih 25, jadi masih berondong banget. 25. Berondong. Aduh, masih 25, makanya aku pikir dibilang aku juga kan udah punya 2 anak juga kan. Jadi aku pikir dulu aja deh, aku bilang jangan dulu terburu-buru, mungkin karena kan dia itu masih muda, masih terus bergejolak gitu ya. Nah, akhirnya tuh dia tuh Modus. kalau misalkan aku mau serius datang lagi, aku gitu, aku bercanda gitu, aku nggak tahu dia datang lagi, dia datang lagi. Oh, awalnya cuma nantang doang gitu. Awalnya kayak challenge aja. Oh, ternyata bener datang lagi tuh, Peter. Pas aku liburan ke Jakarta ya, ke rumah gitu ya, ke Cianjur. Dia telepon, aku udah di Bali. Hah, di Bali? Serius? Ya, aku di Bali. Aku lagi di Cianjur.
Terus dari Bali dia ya udah have fun aja di Bali, aku gituin ya. Nah nanti aku kok 2 minggu lagi pulang ke Bali. Enggak aku mau sama kamu. Dia ngikutin nutur gitu. Hah? Akhirnya dia ke Cianjur? Ya terus dari aku jemput dong ke Jakarta, kasihan juga kan anak orang masa nggak dijemput ya. Dia juga baru aja nyampe di Bali, dia order lagi, booking lagi flight yang ke Jakarta, terus kita ketemu di Jakarta. Oh. Wah, ini menarik nih dari Peternya nih. Peter, it was like falling in love at first sight because you only saw her once before you took off to Holland, back at to Holland. night also. And then after that you just know her by chatting, right? Yeah. And then That's right. And then you decide to went back to Indonesia just to meet her in person. I mean, Just to meet her. Just to meet her. what is the topic of the chat then in the 7 that makes you really urge to come to Indonesia at the moment? Why not? I need to get married, yeah. I was getting older, so I need to get married. Oh, I was thinking this woman is mine, so I better marry her, and then it's done. Simple banget ya, nggak mikir macam-macam, pokoknya datang memang pengen. Kan gini ya Mas, gue bilang, aku pikir kalau misalkan dia kan maunya boyfriend, girlfriend gitu. Aku mungkin udah bosen ya. Nggak usah boyfriend girlfriend deh, kita kan jauh gitu, hubungan kita jauh gitu kan. Di sini aku hidup di Bali tuh kita nggak tahu ya ke depannya gitu ya. Terus udah aja kalau misalnya kamu ke Bali aku temenin gitu. Jadi aku mau jadi aku mau kalau misalkan kita boyfriend girlfriend, kita intinya serius gitu ke arah menikah. Kalau boyfriend girlfriend untuk fun gitu aku udah nggak mau gitu. Terus aku pikir kalau emang lebih aku ngasih waktu ke dia, pikir-pikir dulu aja gitu. Karena aku emang udah punya anak, aku Islam gitu ya. Pikir-pikir lagi aja, terus dia kayaknya tambah penasaran gitu. Tertantang ya, tertantang. Penasaran. Oke. Jadi apa namanya ya? Kalau benar-benar ngebat gitu apa namanya ya? Udah ini. Udah bucin lah, bucin. Bucin itu. Ya, bucin. Udah bucin. Dia balik ke Indonesia loh. Suka. Apa bucin? Dia balik ke Indonesia itu kan ibaratnya dia harus spend banyak ya. Udah satu kan ribuan kilometer. Benar. Udah gitu ada biayanya juga nggak murah. Tapi dijabanin sama dia gitu. Dan sebenarnya kan kalau bicara untuk ketemu, itu kan baru pertama kali ketemu kan ketika saat itu doang di di malam itu. Di malam itu ya. Setelahnya kan cuma chat doang kan, mungkin chat ataupun video call or something gitu ya. Tapi kan mostly kebanyakan LDR-nya. Tapi ini percakapan apa yang membuat benar-benar Peter ini serius banget? Ngobrol apa sih sampai dia tergila-gila gitu? Apalagi apa ya? Ya mungkin dia ya tahu sendiri kan orang Indonesia kalau orang ini kan tertarik Indonesia tuh benar-benar ya. Tapi emang aku sih jujur aja sih, nggak pernah disembunyiin gitu, aku apa adanya gitu ya. Anak aku udah 2 gitu, dia kan masih single, maksudnya dia masih bisa lah nyari-nyari yang lebih muda dari aku gitu ya. Tapi dia yang kekeh gitu, ya udah. Terus aku juga Muslim bilang, dia mikir mau nggak masuk Muslim gitu, dia ya udah mau. Tapi mesti masih sunat loh. Apa disunat? Ya itu. Pastinya tuh kalau boleh digituin pasti mundur. Karena kan nggak mau, tapi dia tuh nekat. Masya Allah, gue bilang di mana? Ini proses sunatnya dulu nih. Proses sunatnya. Nggak, proses sunatnya tuh pas balik ke di Indonesia apa di Belanda? Dia disunatnya waktu sebelum kita nikah. Berarti di Belanda? Di Belanda. Di Belanda. Okay, Peter, to be honest. How is, the fact that you have to be circumcised, did you feel like, scared or anything? Well, yeah, it's not my favorite thing to do. Yes, it is not. It's only one time. Yeah. But actually,
kamu memilih untuk abuse total or lokal? Yeah, just local. Yeah. Just local now. Oh, kayak kali ya ada yang takut banget mendingan abuse total semuanya. It's not a favorite thing to do for everybody, for every guy I mean, because it's only happen once ya. Tapi ini kan kayaknya bucin ya. Ini kayaknya ada justru uniknya ketika Mbak Rika ini ngasih tahu banyak hal yang harus dilewatin untuk jadi pasangannya kan. Dan malah sebenarnya sesuatu yang ditakut-takutin gitu ya, maksudnya kamu gitu. Harus sunat gitu ya. Kamu harus kalau emang ini kita harus seiman atau apa gitu. Berarti kan banyak yang rules yang harus dilewatin gitu. Benar. Ya. Jadi ibaratnya gini, kalau gini mungkin untuk orang lain ya atau siapa aja bisa aja mundur gitu ya, atau juga mungkin ini menolak secara halus gitu kan, dia malah datang loh gitu, malah nantangin gitu, malah datang. What makes you, in love with her that deeply? I have no idea. That just happens, yeah. Oh, it just happen ya. When you see the right person, you see the right person. Oh ya. Feelingnya. Kata Mbak Rika, feelingnya bagus. Ya kehidupan di Bali kayak gimana lah tahu ya. Tapi waktu itu aku selalu berdoa, ya Allah, aku bilang kalau misalkan aku ini emang hidup aku kayak begini ya. Tapi aku minta ke Allah kalau aku meninggal tolong tetap di jalan Islam, itu aja aku minta gitu ya. Makanya waktu mau nikah aku Islam gitu, terus dia harus walaupun aku waktu itu salatnya jarang-jarang ya. Tapi aku mau dia itu mengikuti aturannya Islam. Tapi insya Allah sih malah, masya Allah dia yang kena yang nyuruh aku berhijab ini dari dia gitu. Waduh, masya Allah. Aduh, keren banget ini. Ya. Nah, oke. Mbak Rika, tadi Mbak Rika sempat bilang bahwa Mbak Rika sebelum kenal dengan Peter memang udah ada anak ya, 2 gitu ya. Berarti kan, mohon maaf karena memang divorce sebelumnya atau bagaimana? Iya. Nah, dari dulu sih udah divorce aku ya. Udah lama itu divorce-nya, jadi aku emang singlenya udah lama juga. Jadi makanya kalau ada orang yang menikah itu kayaknya, karena kan aku juga waktu itu pacaran sama Indonesia, kadang kepentok anak itu anaknya udah 2 kayaknya gimana gitu. Jadi mundur lagi gitu ya. Nah, ini tapi makanya ini menariknya adalah Mbak Rika ini kan terpaut umur yang lumayan jauh gitu ya. Katanya hampir 9 tahun, betul ya? Perbedaan Mbak Rika dan juga Peter. Terus Mbak Rika juga udah punya istilahnya kalau orang Indonesia bilangnya buntutnya 2 gitu ya. Nah, benar. Ini terus Mbak Rika istilahnya sama orang Indonesia aja terkadang mereka mundur. Nah, ini sama bule gitu yang kadang ya kita nggak tahu dia di sana tinggalnya gimana, terus kehidupannya seperti apa. Nah, ini pasti Mbak Rika juga punya keyakinan sendiri kenapa memilih Peter. Iya, betul. Aku sih lihat dianya kan waktu pertama kali, kedua kali ya, the second time dari Indonesia ke Indonesia gitu ya, aku ketemuin dia sama keluarga aku, sama anak aku. Terus kita juga kan bareng-bareng sama keluarga gitu ya, kita liburannya jadi bareng-bareng sama anak aku gitu ya, sama dia gitu. Aku lihat dia juga istilahnya sayang sama anak aku, maksudnya perhatian gitu ya, bisa main ngajak bareng gitu ya. Aku pikir ya udahlah, dia bilang ya udah, terus udah gitu ya dia juga aku juga di situ juga setelah liburan itu aku belum yakin juga sih ya. Mungkin sesaat apa gimana, karena kan aku nyuruh dia juga untuk berpikir-pikir, mungkin setelah holiday sama anak dia juga mundur lagi kan, bisa aja gitu ya. Pas ke Belanda ternyata dia terus aja nanya, aku masih mau jadi pacar kamu meskipun kamu sudah punya anak. Oh, ini orang kayaknya serius. Ya udah gitu lah, udah itunya. Dari Februari deh kita mutusin untuk menikah aja. Oke. Peter, nih biasanya ya usually if you mau deket sama someone gitu ya, pasti kan maunya pasti berduaan aja, pengennya lebih intimate gitu ya. Tapi ini malah Mbak Rika ngajak anaknya 2. Bring along to kids. Bring along to kids gitu ya. Berarti kan nggak bisa romantisan berdua, tapi malah berempat saat itu. Bagaimana perasaan kamu? Suka ya. Oh iya? No problem. Masya Allah, emang orang baik sih. Before you can get married, you need to see if the kids and me are going fine together. So. Masya Allah. Ya, Masya Allah. So, Rika have nothing to hide from you ya. Everything is open. I mean, there's nothing that's hide behind. There's nothing to be hide.
Menarik to be hide ya. Itulah tipsnya sama bule itu, kita nggak usah lagi jaiman, kita nggak usah tutup-tutupan sesuatu, karena mereka itu suka yang kita tuh honest gitu ya, apa adanya aja. Oh, nah, itu tips, catat honest ya. apa aja yang honest. Jelek-jeleknya kasih tahu aja kan gitu di depan. Kita kebanyakan pencitraan, nanti nyesel orang gitu kan. Iya benar. Mendingan dari awal. Bener. Tapi alhamdulillah sekarang kita lihat di Instagramnya, mereka juga sekarang ada punya anak 2 lucu-lucu gitu. Sekarang ada yang apa namanya yang tinggal di Belanda sekarang yang 2 lucu-lucu ini, berarti lahir kapan tuh? Itu anak saya di sini semuanya, Mas. Oh, berarti 4-4-nya? Apa sini? Iya. Oh, semua diajak ke Belanda. Yang paling gede udah nikah. So aku mau nikah itu sama orang yang bisa menerima aku apa adanya, anak aku semuanya, dan dia alhamdulillah bisa. Terus kita waktu dapat visa itu kita bawa semua anak-anak. Waktu itu Ulfi masih yang paling gede ya, Ulfi masih umurnya itu 17 dan Keiza 8 tahun. Oh jadi gitu. Mereka kesini. Kalau yang 2 lagi yang kecil siapa aja namanya tuh? Kirana. Itu kalau yang Masya Allah. Kirana Enyan. Oke. Kalau Mbak Rika sendiri, apa yang membuat jatuh cinta sama Peter nih? Bener sih ya, waktu awal-awal juga aku juga nggak percaya, mungkin dia cuma ngeprank doang gitu ya. Nah, pas dia event waktu itu dia udah kasih aku cincin gitu ya, transfer uang kasih cincin aku buat tunangan gitu ya, terus dia udah bilang sama orang tuanya bahwa dia itu mau nikah, tapi tetap, nah waktu dia sunat, nah itu aku 100% percaya. Oh baru percaya ya? Pas sudah sunat. Percaya 100%. Kadang aku juga masih apa ya, takut walaupun kita udah prepare untuk nikah. Nah, when you want a circumcision that so for me it's 100% I trust. Oh iya. Oh itu soalnya elemen penting. Elemen itu bendanya itu. Karena kalau udah ada proses itu nggak bisa dibalikin lagi. Udah selesai. Dia berani buang kulit gitu kan. Dan itu yang bikin ternyata jadi yakin gitu ya. Iya. So Peter, the differences. Aku ambil air dulu ya, kuat banget. Boleh. Okay, Peter, there are so many differences about culture from you and Rika. And also about religion. Religion, culture, and habits is a lot different. So, what makes you could adjust together? We are both easygoing. No, I just a little bit of the Indonesian culture. She has just a little bit of mine, so it's just easygoing. So each other ya, learn about the differences ya. Learn about each other. You can. It's just I don't know. It just goes natural for me. Itu dia ya. Jadi nggak mereka terlalu tetap belajar juga gitu. Ya tapi intinya gitu ya. Misalnya pernikahan itu bukan cuma sekedar satu pihak aja, tapi kan kedua belah pihak gimana caranya mereka dengan ada perbedaan itu mereka coba adjust dan mereka mempelajari gitu supaya akhirnya bisa ketemu jadi satu. Tapi gitu penyesuaian itu ternyata seterusnya ya seumur hidup pernikahan. Betul, mereka masih terus adjustment dan juga saling menyesuaikan dan natural katanya, nggak ada yang dipaksain. Betul. Nah, nikahnya nih, di mana nikahnya? Waktu itu kan nikahnya aku maunya sih di Cianjur karena keluarga aku di Cianjur. Pas tanya-tanya ke penghulu berapa, ternyata biaya Cianjur itu mahal banget, Mas. Mahal pokoknya ya. Nah, daripada mahal buat nikahan, aku mendingan itu aku ajak keluarga untuk liburan ke Bali. Jadi mendingan sama. Jadi mendingan di Bali aja. Jadi di Bali juga aku kan ada teman kerja, aku malah lebih banyak teman di Bali ya karena kan tinggalnya di Bali udah lama gitu ya. Daripada Cianjur kerjanya kan mungkin keluarga aja. Karena mahal, jadi aku ke Bali. Jadi kita nikahnya di Bali. Oh, malah nikah di Bali. Oh, jadi Mbak Rika tinggal pinggir pantai gitu dong. Romantic dong ya. Peter, do you like Cianjur food? Yeah, I like Indonesian food just. So what is your favorite Indonesian? The ikan I don't like so much. Asin? No, asin. So don't like it. Don't say you like. Dia nggak. I like nasi goreng sama bakmi goreng. Bakmi goreng. Bakmi goreng. Nah, kalau yang Apa teh?
Saya tidak tahu. Gue tidak tahu. Something green. Green bean. Green bean. I eat most of the food. Dia nggak sukanya apa tuh mereka? Asin. Asin tidak suka, ikan tidak suka, seafood tidak suka, tempe tidak suka. Oh, tempe nggak tidak suka. Oh. Ya orang kan nggak pilih-pilih. Kalau misalkan dia ayam juga sukanya tuh ayam itu tanpa tulang. Oh, dicuir-cuir. Ya, Oh. tanpa Sukanya yang I'm a file little gitu bit ya. picky with my food, but Oh, nah itu kayaknya kalau orang Belanda tuh kan makanannya emang bumbunya nggak bisa terlalu tajam ya kan? Ya, but actually kan Belanda fish kan? Apa kita tuh makan apa? Ikan haring. Ikan haring. ya, ikan haring. Terus dory fish kan? haring I know. Haring paling. Iya. Chipotle. Iya, karena kita Lot of fish in Belanda. iya, when we go to Belanda kan pasti kita harus pergi ke yang namanya? tempat nelayan. Volendam. Oke, nah gimana nih Mbak Rika juga meyakinkan Peter gitu ya untuk convert to Muslim gitu ya. Dan gimana cara pembelajarannya? Apakah belajar di Belanda atau pas di Indonesia? Enggak, waktu itu aku bilang ke dia, aku Muslim, dan di kita itu, karena kan kalau dibilang bla 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 dia juga nggak akan ngerti ya. Dan di kita itu, kita kalau nikah itu selalu satu agama. Gitu. Oh, okay. Kebetulan dia juga nggak punya agama, dia dulu you are not Christian ya, No. so, tidak ada agama. Jadi ngerayunya gitu, jadi kita harus satu agama. Gitu, gitu, oke. Akhirnya gimana sekarang? Udah menjalankan juga sekarang? Jadi gini Mbak, waktu dia kan sebelum nikah itu syahadat dulu ya, kita bawa ke masjid yang di Denpasar, biasa syahadat di sana. Terus besoknya kan kita nikah. Nah malamnya dia waktu itu sayang aku minta sesuatu, apa mau anak ya? Enggak, apa? Aku mau sejadah sama sarung. Hah? Aku kaget. Buat apa? Kemarin waktu aku diislamin, aku lihat orang yang lagi sholat, aku mau juga sholat. Masya Allah, aku kaget, aku mau nangis loh. Ya benar aja aku jaga sholat. Aku bilang sama mama ya, Mama Peter mau sarung sama sejadah. Oh sama sejadah ya udah. Jadi kita pagi itu sama keluarga jalan-jalan untuk beliin dia sarung, sejadah sama buat buku untuk sholat ya sayang ya. Aduh hidayah banget ya. Dari sana dia itu sholat Mas, walaupun dia itu belum percaya Allah, kan belum tahu Allah kan, dia belum ngerti gitu ya. Aja, gitu tapi ya. dia karena dia setiap Muslim, dia harus sholat, dia sholat. Walaupun waktu itu dia masih baca ya Hani ya, kamu masih still reading ya, for sholat di Allahu Akbar, Bismillah sampai gini. Boleh. It's okay. Agak itu jalan terus dia sama aku juga dia udah mau jadi imam gitu, karena kan aku kepala keluarga, aku harus jadi imam. Aku jadi makmum, ya udah aku jadi makmum. Aku mau kenanya juga paling buat dulu kan aku nggak bawa mukena ya, buat ke pantai aku jadi mukena aja. Gitu. Nah dari sana dia itu Mas, ya Allah. Ya Allah. Tapi kita tetap masih clubbing loh, kita masih tetap ke bar gitu ya, masih alkohol kita masih. Nah waktu itu terus kita terakhir kita honeymoon ya, kita terakhirnya itu kita ke Sun City, ke Lounge Sun City. Nah kita di sana udah ribut. Biasalah kalau orang gitu kan ya ribut, kita ngomong lagi. Lebih baik kita stop aja untuk clubbing-clubbingan, kita nggak lagi, karena kan kita nyari apa coba di clubbingan. Kita kan sekarang udah nikah gitu ya, jadi jangan sampai ya nggak perlu lagi lah. Kalau dulu kan lebih baik cuci mata apa, sekarang kita udah nikah jadi kita nggak usah lagi kita clubbing-clubbingan. Jadi itu terakhir aja kita tinggal lagi clubbing-clubbingan. Nah setelah itu ya banyak banget ceritanya. Berarti ketika setelah menikah sempat berapa lama dulu tuh di Bali berarti? Aku setahun di Bali, jadi aku nunggu visa dulu ya. Jadi kan proses visa, jadi aku bolak-balik Bali Jakarta untuk proses visa gitu. Karena maunya itu aku kan ke Belanda, jadi ngapain juga sih di Bali, karena kan untuk kedutaan Belanda juga ada di Jakarta, jadi udah aja kita nikah bulan 6 dan Desembernya aku pulang ke Indonesia, aku pulang ke Cianjur gitu ya, sambil urus visa gitu.
Berarti Peter di Indonesia juga nemenin atau balik duluan ke Belanda? Enggak, dia ke Belanda. Belanda duluan ya? Nikah ya, after 2 weeks nikah. Ya. Jadi dia di Indonesia itu cuma berapa hari waktu nikah tuh Noaya Petrol? Pulang ke Indonesia 1 month ya? Iya. Ya, dia cuma kasih cuti waktu nikah itu 1 bulan aja. Nah jadi dia pulang lagi. Jadi momen yang tadi Mbak Rika bilang sempat abis nikah sempat ke tempat clubbing juga, honeymoon. Sampai akhirnya berantem besar itu berarti di 1 bulan pertama itu? 2 minggu pertama itu ya? 2 minggu pertama itu. Oh, Jadi langsung memutuskan udah kayaknya kita cukup, udah nggak clubbing lagi. Ya, udah kabinan udah kita udah nggak lagi. Ini bukan lembaran baru berarti ya? Iya benar. Peter, Iya. becoming a Muslim is not easy. I mean, you have to circumcise, you have to do 5 times prayer every day. There are some foods that is forbidden to eat, and many rules. Siapa yang gitu ya? Is it okay for you? Yeah, for me it's fine. It's fine. Masya Allah. Masya Allah. Jadi You don't need to become a chef overnight. You can just slowly adjust your lifestyle. Oh, ya Masya Allah. Ya dapat hadiahnya langsung istri kan? Iya benar. Jadi Mas waktu itu kan aku belum kerudung ya, jadi aku udah di Cianjur. Kadang aku tuh kebiasaan sama dia itu karena aku kan istilahnya singlenya tuh lama, jadi aku biasanya tuh kalau kemana tuh pergi aja gitu. Aku tanpa kasih tahu dia gitu ya. Nah waktu itu dia pernah sama aku marah, kamu ya kalau misalkan pergi kemana-mana itu bilang dulu dong, kata dia. Nah, aku bilang gini, kamu tahu nggak kalau suami itu dalam Islam tugasnya itu cuma ngasih nafkah aja gitu ya. Udah rentak banget gitu ada ya waktu dulu ya. Dia marah. Terus dia sempat berpikir apa benar Islam itu begitu gitu, cuman suami aja yang harus kerja, harus ini, terus apa yang didapetin dari seorang istri, ya begitu. Nah dia baca-baca, paginya dia nelpon, aku baru bangun, terus dia bilang gini, sayang kamu benar kalau misalkan suami itu harus cari nafkah, harus ini harus itu gitu ya, tapi kamu tahu gak tugas istri apa? Apa dong tugas istri? Tahu nggak, tugas istri juga harus dengar kata suami. Kamu kemana-mana itu harus bilang. Kata dia gitu Mas, aku kaget loh. Terus aduh mana tahu dia. Terus aku bilang ya aku baca, terus karena waktu kita nikah aku ngasih kamu ijab kabul itu tandanya kehidupan kamu itu aku yang jamin, dunia kamu akhirat kamu aku tanggung jawab aku. Wih. Aku nggak bisa lagi ini, nggak bisa lagi. Iya, udah di bawah umur aku ngerasa bosin aja. Aku yang paling tahu gitu. Aku yang paling tahu tentang Islam gitu. Aku yang paling dewasa. Kamu nurut aja, istrinya gitu ya. Kalau sekarang ini udah bisa ngebalikin. Terus dia bilang dalam Islam juga kamu harus menutup aurat. Gitu. Karena hanya suamilah yang bisa melihat aurat kamu. Lemes dah. Terus aku nggak mau dihijab Mas, sekarang akan pelan-pelan ya. Nah, ya proses kamu nggak usah ya. hijab langsung. Kamu misalkan dari yang rok pendek lebih panjang atau enggak pakai legging. Ya slowly gitu. Yo, Masya Allah, prosesnya ya maksudnya. Keren banget ya. Keren ya. Oke, nih Mbak Rika kan istilahnya yang mengajak Peter gitu ya untuk masuk convert to Muslim gitu ya. Tapi ternyata dengan sendirinya malah Peter yang cari belajar, tahu gitu ya. Belajar banyak mengenai Islam dan bagaimana adab-adabnya suami, istri, kewajiban dan haknya kita dan lain sebagainya. Nah, dari Mbak Rika sendiri gimana sih rasanya ketika ya tadi ya ngerasa awalnya kan nggak ya karena lebih senior terus ngerasa lebih tahu soal Islam malah diceramahin istilahnya dikasih tahu sama suami. Itu gimana rasanya? Apakah jadi makin cinta atau gimana tuh? Kadang waktu awal sebel ya, karena aku kan biasanya hidupnya tuh bebas gitu ya. Aku ngomong sama mama aku, mama kok kenapa sih nikah sama bule, kok kayaknya nikah sama Syekh aja. Emang kenapa? Kemana-mana harus bilang, aku kalau aja harus bilang. Terus aku juga harus istilahnya baju panjang gitu. Kata mama aku,
ya udah nurut aja kan laki kamu gitu, suami kamu nurut aja, terus ngapain juga kamu ini, bener juga sih ya, tapi emang sih ya lama-lama sih aku juga kan ngapain juga gitu ya, buat apa gitu ya. Kalau dulu kan mungkin yang bukan buat dilihat orang, kesaksian orang. Kalau sekarang kan orang yang udah ada yang benar-benar ngejamin aku udah ada gitu, ngapain juga ngikut. Lama-lama sih ngikutin juga sih waktu, walaupun proses ya, nggak langsung gimana. Proses. Aduh, keren. So Peter, how is it life with her so far? Yeah, life is good. Life is good. Alhamdulillah setelah hijrah sih kita banyak kemudahan-kemudahan ya, kemudahan-kemudahan yang dari Allah berikan, Mas. Aku nggak ini ya. Dulu waktu kita mau apply visa gitu ya, kata suami kamu hijab. Kan kita waktu itu kan aku nggak mau belajar bahasa Belanda ya, aku maunya itu ke Belanda aja ya. Terus kita jalur lewat Belgia gitu ya. Nah, aku bilang sama suami, aku nggak mau kerudung, nanti ditolak visa aku gitu ya. Ya terserah gitu. Dan jalur Belgia itu kita ditolak karena mungkin ya sedikit aneh gitu ya, tinggal di Belanda, tapi apply-nya ke Belgia. Jadi kita nggak ditolak ya. Nah waktu itu udah gitu malah kita lillahi ta'ala, aku pakai kerudung ya, malah langsung terus apply visa yang ke Belanda, kita malah diterima. Oh gitu. Malah banyak ininya apa, banyak rintangannya, tapi ya intinya ya apapun kalau kita ikutin apa yang perintah Allah, insya Allah itu jalannya itu pasti dilancarkan. Masya Allah. Aduh, keren. Menarik ya, maksudnya memang setiap yang kita dengar story-nya selalu berbeda dan juga menarik gitu ya. Ibaratnya justru banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran. Ini sebuah perjuangan dalam pernikahan mereka ternyata gitu ya. Tapi ternyata yang menarik juga adalah di sini berarti ada spiritual journey juga ya, yang bukan cuma dihadapi oleh Peter, tapi juga ternyata Mbak Rika pun juga mengalami spiritual journey. Ini uniknya justru banyak hidayah yang datangin dari Peter ke Mbak Rika juga ini gitu unik ya. Nah, ini mungkin bisa ceritain juga nggak Mbak Rika, setelah berapa lama sih? Ya memang kita semua menghargai proses dan hidup memang penuh dengan proses ya. Tapi sampai kapan akhirnya Mbak Rika memutuskan untuk nurut kata suami, berhijab dan sebagainya? Apakah memang pas waktu dari Indonesia apply visa itu ke Belanda terus langsung pakai hijab, atau di Belanda masih lepas hijab dulu sampai berapa lama atau gimana tuh? Nah gini, jadi jadi aku dapat visa ke Belanda ya, aku dapat visa ke Belanda. Aku waktu itu hijabnya masih buka tutup waktu di Indonesia ya. Nah aku alhamdulillah dapat visa, tapi waktu itu visanya masih visa vakansi, masih visa liburan. Gitu ya. Jadi kita, karena kan untuk visa ke Belanda ini, kalau untuk tinggal ya, itu butuh kita harus punya diploma bahasa Belanda dulu. Jadi aku maunya itu susah kan ya. Jadi aku kesana itu hitung-hitung sambil belajar. Jadi aku liburan 3 bulan di Belanda, 3 bulan di Indonesia. Terus kalau udah gitu ke Belanda lagi. Jadi aku untuk liburannya itu 2 kali liburan ya, 3 bulan. Dan dalam masa itu, nah waktu pertama kali ke Belanda, aku mau di kerudung, di kerudung. Terus aku mau dibuka kerudung di ke Belanda itu. Dia nggak boleh buka kerudung. Kenapa? Waktu itu ada kan kita mau your cousin mau married ya, Els dia mau married. Aku pikir aku udah nyiapin gaun cantik gitu ya, mau tempat ke party gitu ya, aku mau buka kerudung. Dia nggak boleh keluar. Kamu nggak boleh keluar. Kenapa? Kita kan mau ke party gitu. Aku udah siapin baju party. Nggak boleh, kita kalau kamu nggak pakai kerudung, kita lebih baik nggak pergi. Ya. Jadi aku setelah pulang ke Indonesia, aku emang udah nggak dibuka-buka lagi di kerudung. Waduh, Masya Allah, keren banget ya ceritanya ya. Jadi imam yang baik banget gitu ya untuk ingetin. Tepuk tangan dulu teman-teman. Peter kayaknya kan ya. Kita appreciate banget. Peter, when you become a Muslim and then there are a task that we should do every Ramadan, you have to do the fasting on the fasting month. When was the first fasting month and how about it? I mean, it's summertime. Oh, summertime. So
How long is My it? first fast was a difficult fast. It was in the middle of summer. How many hours? How many hours? Oh, I don't know, like 14 hours. 14 It's hours. Semua, jam 2 kita Awas. sahur, jam 11 kita buka puasa, jadi 2 jam gitu malamnya. Cuma makan 2 jam 3 jam gitu. Makan cuma 2-3 jam doang ya, abis itu full malah puasa. Kalau summer tuh Iya. kayak gitu karena siangnya lebih lama kan di situ ya. How is it? Is it hard for Iya, you? benar. Was it hard at first? It was hard. I do a physical job, so I use a lot of body liquid. Normally I drink a lot of water. Oh, I see. Then it's not possible. Oh, dia emang jujur banget orang ya. I can do it. Iya. And then, how long that you can adjust in the fasting situation after becoming Muslim? How long? And how many years you can adjust the Ramadan? Dia waktu udah muslim dia puasa, setelah Ramadan dia langsung puasa. Oh. Ya, after you muslim dan dari Oh, langsung. So what is this? 2012? Ya. Full Yeah, month? almost a full month. Sometimes I don't fast. Yeah. When the weather is when the weather is too hot and you get like physical sick, it's Yeah. not possible to complete the fasting. Oh, Oh, it's a yeah. process ya. You know, But, I'm no good when I pinsang during the job. oh, pingsan. No good. Iya. Oke, Kita nah, pingsan dia. Mbak Rika, ini You know, kan in Islam, you can never harm your own body. Yeah. Yeah. Harmful for your body, like you really get sick. It's Yeah. Yeah, I If, agree. even in fasting month, when your body is not in a good condition, you allow to break the fast and you can repay. Change, You can repay it in. the next day or the next. And how about Islam di Belanda? Islam in Holland. In How is Holland. the? Is it hard to become a Muslim in Holland? In well, Holland? not really. Islam is growing here also. Oh, oke. tumbuh ya. Nah, Mbak Rika, ini kan berarti Mbak Rika pertama kali ke Belanda itu 2014 ya? 2004. Enggak, 2012. 12. Tapi kita belum masih itu visanya visa buat liburan ya. Iya, masih bolak-balik gitu ya. 2013-an lah ke Belanda gitu Nah, ya. benar-benar stay. Berarti kan di saat itu pun mungkin di benaknya Mbak Rika emang ke Belanda namanya juga di negara yang minoritas Muslim. Kepikirannya kan ya nggak pakai kerudung gitu ya. Dan ternyata kan situasi yang membuat Mbak Rika jadi berkerudung karena tuntutan suami. Nah, ketika itu di masa-masa itu orang-orang pakai kerudung itu sesuatu yang aneh nggak sih atau emang udah biasa di Holland, di Belanda? Enggak sih, di sini udah banyak Mbak yang di kerudung gitu udah kebetulan kita juga tinggalnya itu di daerah yang emang muslimnya lumayan banyak ya. Di sini juga ada masjid. Oh. Jadi kalau di daerah sini sih Apa namanya? Schoonhoven. Schoonhoven. Oh, oke. Oh, kita sekali-kali boleh juga jalan-jalan. Berarti bisa ya? Di Indonesia banyak saudara kita ada di Schoonhoven. Biasanya kita kemarin ke West Amsterdam, waktu itu banyak Indonesia. di Iya, sana West tuh. Amsterdam banyak juga orang Indonesia. Tapi di Amsterdam. Tapi ininya Maroko ya. Oh, mau Maroko. Maroko sini. Oh, iya. Nah, terus di sana ada pernah perlakuan yang mungkin kurang enak juga nggak sih, Mbak Rika? Ya terkadang kan ya masih ada ya stigma-stigma orang yang Islamofobia or something gitu ya. Ada nggak pernah perlakuan yang gimana gitu selama tinggal di sana dengan menggunakan atribut Muslim? Kalau misalkan basically ya, kalau government ini Belanda ini menghormati apa orang pakai, apa orang pendapat itu emang boleh ya. Kalau the way Belanda is mah you can dress whenever you like. Oh iya. Ya tidak apa-apa, cuman karena kadang ada orang-orang aja, tapi nggak banyak sih orang-orang yang emang sinis, orang-orang yang emang ngatain kita apa gitu ada aja. Tapi kalau misalkan mereka emang terang-terangan begitu, kita bisa lapor polisi jangan gitu, karena emang itu dari Belanda sendiri itu kita bisa memakai baju apa aja. Jadi di sini emang negara Eropa yang benar-benar free, kita bisa berpakaian apa aja yang kita mau, kecuali emang kalau nikab ya. Kalau nikab di sini emang kalau ke tempat-tempat umum nggak boleh. Ya, nikab tidak boleh. Nikab boleh. Nah, soalnya saya lihat di Instagram anaknya
anaknya Mbak Rika sama Peter ini yang cewek kecil udah pakai hijab. Aku lihat lagi jalan bawa tas gitu kan. Wih, lucu banget ini gitu kan. Oh gitu. iya, udah pakai ya. Apalagi kalau itu Itu anaknya kalau bawa ke Indonesia jadi model itu bisa tuh. Mix ya. Iya benar. Tapi Mbak berarti anak-anak udah pakai hijab. Berarti apakah di sana sekolah-sekolah Islam itu juga banyak atau masih international school aja? Kirana sih masuknya public school. Cuman dia itu cuma satu-satunya aja anak kecil yang berhijab. Di sekolah itu cuma dia aja. Loh, itu makanya aku cuma satu aja, makanya alhamdulillah dia udah dari kecil kita pengen dia itu udah punya basicnya itu kuat untuk berhijab gitu. Dia juga udah dari kecil udah ngerasain kayak dibully, diapain, tapi alhamdulillah sih selagi kita support dia gitu, insya Allah dia kuat. Gitu. Masya Allah. Umur berapa sekarang Kirana? 7 tahun. 7 tahun. Apa yang membuat Kirana percaya diri di antara teman-temannya yang mungkin ya nggak pakai hijab gitu ya, tapi membuat dia yakin dan tetap percaya diri aja, dia nggak lepas dengan atribut muslimannya dia? Jadi sama papahnya itu dikasih kayak distimulasi gitu ya. Awalnya kan waktu umur 4 tahun ya, kalau papahnya mau keluar, papa ikut. Kalau ikut hijab dulu ya. Gitu. Nah, jadi lama-lama anak itu jadi kebiasaan. Jadi kalau itu sama papanya harus hijab. Ya lama-lama ke sekolah juga dia jadi enak berhijab. Sering sih dia kayak diskriminasi sama gurunya gitu. Kalau misalkan awal-awal ya waktu ke sekolah gitu ya. Waktu kelas 1 kan, Kirana itu hijab kamu kelaciin ya. Selama 6 bulan tuh anak digituin, papanya nggak tahu. Aku tahu, cuman aku nggak bilang sama papanya. Aku pikir ya mungkin di sekolah nggak boleh berhijab kali ya. Gitu. Ya udah. Nah, suatu saat dia yang anterin ke sekolahnya. Terus sama gurunya biasa kan tiap pagi ya, Kirana udah bilang itu hijab kelaciin gitu ya. Suamiku marah, jangan, tunggu dulu ya, jangan berani-berani pegang keluarin hijab dari saya, hijab parah. Pakai lagi Kirana, kalau misalnya nggak boleh pakai hijab kita pulang. Gituin sama dia. Dia kan orang Belanda asli, dia tahu peraturannya sini gitu ya. Di sini tuh Belanda kita bisa pakai baju apa yang kita suka. Kenapa anak saya nggak boleh berhijab? Masya Allah. Terus saya ngomong ke kepala sekolah, terus dia ngomong ke kepala sekolah, akhirnya diperbolehkan Kirana berhijab. Masya Allah. Itu ya. Peter, Masya Allah. Peter, when the first time, when you got your first kid, like what year was that? Tahun berapa tuh? Kirana, when Kirana was born, it was like a complete family. To you, like you have a wife from Indonesia, and then you have what do you call it? The situation that probably rarely people have, like in your family, different kind of culture, different countries, and then you have a baby, your first daughter, and how do you feel at the moment? Yeah, it was good. It was good. I like it. I'm not a baby kind of guy, you know. I like kids when they grow up. But baby, you take care of it, you love it. But, it's not my thing. Karena ada istri yang bakal ngasuh semuanya, jadi dia aman. Nah, ini menarik nih. Biasanya punya anak, apalagi di luar negeri, kebanyakan dari pasangan yang kita wawancara adalah ketika melahirkan milih di Indonesia ya. Iya. Karena banyak kebiasaan yang mungkin belum bisa adaptasi kalau di luar negeri. Nah, ini Mbak kan lahirnya di sana ya, gitu. Itu kayak baby blues, kemudian misalnya kerepotan ngurus anak, udah gitu nggak ada neneknya juga kan di sana. Itu gimana? Kan ngurus sendiri biasanya. Ya. Tapi aku semangat itu di sini itu ya Mas, sesuatu itu dia negara itu ikut membantu gitu ya. Kayak kita gimana cara merawat baby, gimana kalau cari ya baby nangis gitu ya. Di sini tuh 24 jam kita bisa telepon dokter gitu. Ada orang yang nolong kita gitu ya. Waktu aku lahiran juga gitu, di sini tuh disiapin perawat di sini yang ngurus baby, ngurus kita, masak, nganterin ke sekolah. Waktu itu kan masih itu ada perawat yang sama kita itu kurang lebih selama 2 minggu sampai kita benar-benar pulih gitu ya. Itu enaknya di situ tuh gitu, jadi kita nggak
dia ngerjain semuanya, mulai dari cuci baju apa. Tapi cuci baju kan kita ada mesinnya ya, tinggal ada perawat yang kesini yang ngebantu kita gitu. Itu dibayar negara? Itu berbayar atau free atau gimana? Bayar negara? Itu insuran yang bayar. Oh. Kita tanya mengenai kehidupan di sana ya. Mbak, berat gak sih hidup di sana, Mbak? Waktu awal-awal doang sih ya. Waktu awal-awal mungkin kita belum kenal siapa banyak orang gitu ya. Kenal banyak orang apalagi Indonesia, pengajian bareng. Alhamdulillah sih betah aja sih. Ada pengajian? Merasa nyaman gitu. Sini tuh nggak terlalu banyak gosip sana gosip sini. Karena kita nyantai aja. Karena ya emang basically kan kalau di luar katanya individualnya ini banget ya, tapi terbukti di sana malah Mbak Rika ada kelompok pengajian gitu ya. Pengajian. Itu kelompok pengajian sesama orang Indonesia atau negara-negara lain juga? Aku sih lebih ada juga sih kalau kita mau ke tempat pengajian Maroko gitu, cuman aku lebih memilihnya ke pengajian Indonesia karena kita kayak ketemu saudara, kita masak bareng gitu. Banyak. Banyak orang Indonesia di sana. Alhamdulillah banyak sih ya. Kalau aku pengajian ya kalau aku mengundang orang penuh juga ini rumah. Banyak alhamdulillah kalau misalnya di Den Haag, Rotterdam itu banyak muslimnya. Orang Indonesia ya. Biasanya berapa kali sih kalau misalnya di Indonesia mungkin ya bisa dibilang kayak seminggu sekali, bahkan ada yang berapa kali seminggu gitu ya. Nah kalau di sana tuh kayak pengajian tuh berapa kali tuh Mbak? Nah tentu sih ya kalau dulu sebelum corona gitu kita pengajian itu kita di Rotterdam itu tiap 2 kali seminggu, tiap kali Sabtu. Tapi untuk sekarang karena kita nggak punya masjid sendiri, nggak punya tempat sendiri, jadi paling ada orang yang mau syukuran atau anak meninggal apa gimana itu kita datang ke rumahnya. Paling sebulan sekali lah kayak gitulah. Itu biasanya Peter join juga atau gimana tuh? Gabung atau seperti apa? Ya dia ikut juga. Ya, Yume ya, Mostly. Kemarin kita ada ini Ustaz Salih ke Ustaz Salih Mafila. Iya. Di mana? Kemana dia? Ke ini, beliau ke Utrecht. Ke Utrecht itu berapa lama tuh? 30 menit. Oh, nggak terlalu jauh ya. Peter, after you have successfully grows with your wife, having a good family in Schoonhoven. Is there any way that you have imagined to live in Indonesia with your family, or you enjoy live there with your family? I love living in Indonesia. Oh ya? Mau dia? Oh ya. Pengen dia ke Indonesia. Tapi ada kepikiran mau stay atau cuma sekedar holiday? Stay. You want to stay on holiday? Oh no, I don't want to live there. That's better. Oh ya, oke. Indonesia is a nice country. I like it. Baik ya Mbak Rika dan juga Peter ya. Memang kalau misalnya kita orang-orang nih setiap kali kita tayangkan playlist kita kalau jodoh nggak kemana, rata-rata yang ditanyain adalah living cost di sana seperti apa sih? Berat gitu. gak sih hidup di sana? Kadang kan kalau kita di Indonesia terkadang penghasilan berapa tapi pengeluarannya yang besar banget. Nah, tapi kalau di sana kan saya dengar bahwa setiap penghasilan sana kan memang dipotong untuk pemerintah, di mana memang pajak-pajaknya itu kembali lagi ke masyarakat gitu ya. Nah kira-kira berat gak sih Mbak di sana tuh? Emang sih ya, kita di sini tuh istilahnya kalau misalkan kayaknya kebanyakan rata-rata itu jadi habis buat bulanan aja. Kayak misalkan kita bayar, emang kayak sekarang energi bayarnya kita sebulan ini bayarnya kita 350 euro, sekitar 5 jutaan gitu ya. Terus lagi insuran, kalau insuran kan kayaknya belum 18 tahun, jadi kayaknya nggak bayar insuran. Jadi anak-anak nggak bayar insuran, jadi kita aja yang bayar insuran. Oh berat juga ya. Tapi segitu ketolongnya itu kayak banyak bonus, banyak kali dari kerjaan ada bonus, ada apa itu ketolong kita buat liburan atau buat do nice thing gitu ya. Tapi kalau dia itu kan kerjanya, kalau misalkan mau kerjanya savingnya banyak, dia harus kerja overtime itu. Alhamdulillah itu bisa. Aku juga di sini kan jualan-jualan juga produk-produk Indonesia, alhamdulillah. Nah ini tentu juga memang mau di Indonesia atau di luar negeri juga memang pasti ada cobaannya gitu ya, budgetnya pasti ada. Misalnya orang wah enak juga tinggal di luar negeri, pendapatannya gede gitu ya, ya karena living cost-nya juga gede. Living cost-nya gede. Ya, sekarang kita lihat yuk bagaimana sih suasana
apa namanya di sekitaran rumahnya. Jadi punya bayangan kalau tinggal di Belanda kayak gimana. Boleh nggak sih Mbak kalau misalnya house tour atau mungkin bisa lihat di sekeliling seperti apa sih? Kalau ini kita kalau di rumah lagi berantakan, aku belum rapi-rapi, mungkin keluar aja ya. Oke, nggak apa-apa. Mau ikut keluar saya? Sayang, saya makhluk sayang. Dia kayak dia emang akunya kadang istri, kadang sayang juga sih. Kadang istri katanya. Iya, kayak apa ya? Sayang, sayang terus ya. Hani sayang gitu, masih romantis banget ini. Wah, ini seru nih. Nih aku mau pamer ini nih. Wah, ini kayak mangga itu, ya? Bukan, itu apa ya? Mangga dong ini? Apa? Ada 5. Apa? Banyak banget. Apel. Tengah masjid. Wah, seru banget. Kalau masjid ke sana dekat, masjid ke sana. Seru banget ya. Waduh. Berarti itu persis depan rumah ya, ada pohon apel itu ya? Iya, ada pohon apel, terus ada pohon pir juga. Kayaknya sih aku kan senang bercocok tanam ya, gitu. Pir, terus ada pohon apa lagi ya ini? Cherry. Seru banget ya, subur ya di sana tanahnya ya? Ya, alhamdulillah. Ini cherry. Terus ini pohon apa ya? Pir. Mbak Rika. Nih kebun kita. Ya. Kan di sana tadi kan kalau kita lihat buahnya kan gede-gede banget ya, terus bener-bener itu enak banget dilihat. Kalau di Indonesia itu semua udah dibungkus-bungkusin tuh supaya nggak ada yang ngambil. Nah kalau di sana kira-kira perlu dibungkusin nggak sih? Enggak lah, kalau mau ngambil aja. Iya ya. Waduh, Masya Allah. Aduh, Masya Allah ya, seru banget ya. Tuh ya, ini kalau di sini lihat bagaimana bahagianya, lingkungan juga bagus, gitu ya. Iya. Jadi apa? Nah ini rumah kita ini di sini. Masya Allah, pinggir jalan lagi ya. Aduh. Ya, di sini tuh alhamdulillah Mas, Mbak, aman ya. Di daerah aku tuh aman ya. Nggak banyak apa ya. Kriminal gitu ya. Anak-anak di mana, Mbak? Orang Belanda ini terkenalnya ini jujur orangnya. Jadi kalau masih di daerah aku ya masih aman-aman aja gitu. Kadang nggak ada ini ya, terlalu banyak kriminal gitu. Mbak, ini kalau yang udah nonton kita kemudian mau kenal lebih dekat sama keluarga dari Mbak Rika nih, boleh di-share nih sosial IG-nya. medianya. Bikin YouTube juga nggak sih Mbak Rika sama Peter? Ada. Apa tuh namanya? Rika Kartika, cuman emang jarang-jarang ya. Rika Kartika ada di YouTube aku. Kalau berdua misalnya ada orang Indonesia yang mau kenal lebih dekat, mau tanya-tanya mengenai hidup di Belanda atau juga gimana-gimana, bisa add Instagramnya apa tuh? Rika Audenes. Rika Audenes. So, teman-teman langsung aja di add ya. Bisa ngobrol gitu ya. Mbak Rika and Peter, do you have something to say to your family in Indonesia? Probably keluarga di Cianjur atau di Bali. Monggo silahkan. Siapa tahu mereka nonton tayangan ini atau nanti bisa di-share linknya. Halo semuanya, keluarga yang di Cianjur, mama, adik-adik. Insya Allah mudah-mudahan kita dikasih rezeki, dikasih umur panjang. Kita insya Allah bisa ketemu secepatnya, dan teman-teman di semua yang dimanapun Anda berada, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tetap silaturahmi. Thank you so much. Thank you so much. Atas waktunya, atas kebahagiaannya, sharingnya. Masya Allah. Semoga sehat selalu, terus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Dan insya Allah berjodoh hingga jannah nanti. Amin. Amin. Ya, doa yang sama buat keluarga Mas Ari sama Mbak juga. Sama-sama, terima kasih ya Mbak. Mungkin sebelum kita tutup, semoga nggak ada gosip-gosip yang aneh-aneh ya. Iya itu kok bisa sampai gosip sampai ke Belanda loh teman-teman. Bayangin. Mas Ari katanya menikah lagi lah. Kalau dia mau nikah lagi, jitakin aja Mbak.
Abis sama kena mertua nanya, ibu saya nanya, ya Allah. Kadang-kadang orang bacanya nggak sampai habis kali ya. Aduh, ampun. Bapak mancing-mancing, Pak, masalahnya, Pak. Gitu. Nah ini ya beritanya tahunya dari Amerika. Berita kesebar di Indonesia, kedengeran sampai Belanda. Bayangin nih, kayak kehebatan media ya. Waduh. Oke, sekarang doain ya Mbak biar kita bisa langgeng gitu, nggak perlu nambah lah ya kalau perlu ya. Nggak perlu lah. Kata aja udah repot ya. Ya, setuju banget ya. Oke, kalau gitu teman-teman, itulah dia tadi obrolan kita bareng dengan pasangan yang luar biasa sekali. Benar-benar ngebawa kebahagiaan dari Belanda sampai juga ke Jakarta. Mudah-mudahan juga nyampe juga ke tempat kalian semua gitu ya. Karena pastinya cinta itu butuh usaha, bukan cuma sekedar cinta-cinta doang, bucin-bucinan, tapi ternyata kita harus buktikan. Benar, ini effort atmosfernya, nuansanya lovely banget ya. Mudah-mudahan bisa juga tertular ke teman-teman semuanya. Dan kalau kalian juga rencana ingin hidup di luar negeri, ingin kenalan juga dengan siapa tahu berjodoh di luar negeri, monggo silakan, tinggal DM aja ya. Tadi udah dikasih tau ya. Tinggal di DM, tanya-tanya aja gimana seperti apa. Oke, kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.